Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi halaman 61 ya. Untuk pembahasan yang lain ada di sini playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Silakan dicek. Oke. Pembelajaran 2. Setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, masih adakah tokoh masa sekarang yang memiliki jiwa kepahlawanan? Ada. Ya, banyak sekali tokoh-tokoh masa sekarang ini yang memiliki jiwa kepahlawanan. Bisa dalam bidang lingkungan, ya, dalam bidang pendidikan, nah, banyak ya. Gusnadi Wiyoga, prestasi di tengah keterbatasan. Gusnadi Wiyoga berumur 15 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di dusun Waringin, Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Ayahnya adalah seorang tukang sol sepatu dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Kondisi perekonomian orang tua Gusnadi yang kekurangan tidak membuat patah semangat untuk berprestasi. Yoga, panggilan akrabnya, berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional OSN 2011 di Manado. Olimpiade ini ya, nasional. Hasil ini mengantarkan Yoga mewakili Indonesia di International Competition and Assessment for School ICAS. International Competition and Assessment for School. Wilayah Asia Pasifik tahun 2011. Pada kompetisi ini, Yoga mendapatkan medali perak. Kesederhanaan tidak menjadi hambatan baginya untuk berprestasi. Sejak kecil, Yoga terbiasa belajar mandiri, tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Setiap malam, ia tekun mengulang pelajaran yang diterima di sekolah. Bagaimana memulai semuanya? Semua itu berawal ketika ia duduk di kelas 6 SD. Saat itu ia dikirim ke Hong Kong 2007 untuk mengikuti lomba matematika mewakili Indonesia. Dalam perlombaan itu ia tidak menang, namun ya hal ini menjadi pemicu bagi Yoga untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Dengan prestasinya, Yoga berhasil membuktikan bahwa semangat dan kerja keras bisa mengalahkan keterbatasan. Selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apa prestasi Gusnadi Wiyoga? Ya, prestasinya adalah ada 2 ya. Dia yang pertama, prestasinya adalah medali perak Olimpiade Nasional di Manado 2011 ya. Mendapat medali perak Olimpiade OSN ya. Olimpiade Sains Nasional. Di sini Olimpiade Sains Nasional 2011 di Manado. 2011 di Manado. Dan yang kedua adalah mendapat medali perak juga kalau ini tingkat Asia Pasifik. Ya, ini Assessment for School ICAS Asia Pasifik 2011 juga ya, ICAS. Tingkat Asia Pasifik diadakannya di mana, diinformasikan enggak tadi? Oh, enggak diinformasikan ya, tingkat Asia Pasifik ya. Kalau ini tingkat nasional.
Ya tingkat Indonesia ini setingkat Asia Pasifik. Berarti banyak negara yang mengikuti ya, seluruh negara di Asia Pasifik. Apa usaha yang yoga lakukan untuk meraih prestasi itu? Ya, belajar dengan tekun, ya, selalu mengulang pelajaran sampai setelah di rumah. Sikap baik apa yang dimiliki oleh yoga? Jelaskan jawabanmu. Dia itu ulet, ya, atau pantang menyerah. Ya, walaupun pernah kalah, tetapi itu justru dijadikan sebagai batu pijakan. Tekun. Ya, tekun itu artinya dia selalu konsisten dalam belajar. Mengulang-ulang ya. Ulet dan tekun itu kunci utama dari keberhasilan yoga. Sikap yoga tersebut mencerminkan sila kelima. Jelaskan jawabanmu. Ya, gemar melakukan kegiatan yang baik ya. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini mencerminkan sila kelima. Di sila kelima itu ada butir-butirnya. Ya, salah satunya adalah gemar bekerja keras. Ya, nah, salah satunya itu, kalau nggak salah. Ya, bisa dicek di butir-butir Pancasila. Oke. Atau kita cek aja sekarang. Ya, daripada ya. Butir-butir Pancasila ini butir-butir Pancasila kita lihat di Wikipedia ya. Kita pilih yang Wikipedia. Di sini ada sila kelima. Nah ini yang ke-10, suka bekerja keras. Ya, bersikap adil, menjaga, menghormati hak orang lain. Yang paling cocok ini ya. Suka bekerja keras. Suka atau gemar itu sama ya, gemar bekerja keras. Kita lanjutkan. Salah satu sikap yang dimiliki yoga adalah kerja keras. Sikap itu sesuai dengan sila kelima. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bermakna sebagai berikut. Adil, ya, bukan harus sama. Adil itu bukan harus sama, ya. Jadi yang dimakan oleh ayah atau ibu, yang dimakan kalian atau adik bayi itu beda. Ya, walaupun beda tetapi adil. Nah, adil bukan berarti harus sama. Mau bekerja keras, ya. Ini adalah salah satu butir di sila kelima juga. Mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Ya, kita menghormati bangsa lain, ya, dan kita menjunjung tinggi kehormatan bangsa sendiri. Menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Tidak boleh minder dengan Amerika, tidak boleh minder dengan Cina, tapi juga tidak boleh sombong dengan negara kecil seperti Timor Leste. Lambang sila kelima adalah berikut. Nah ini, padi dan kapas. Padi menyimbolkan makanan, kapas pakaian. Jadi
orang Jawa itu murah sandang pangan. Sandang itu pakaian, pangan itu makanan. Ya, sila kelima itu murah sandang pangan, jebulku warasan. Nah, ada lagunya. Amati simbol di atas, jelaskan arti simbol berikut. Padi ini berarti makanan pokok, ya, atau makanan, menyimbolkan makanan secara umum ya. Makanan. Kapas menyimbolkan pakaian, ya. Jadi makanan dan pakaian itu kebutuhan pokok. Kebutuhan paling pokok, ya. Jadi arti bisa kita artikan apa? Kemakmuran, ya. Padi dan kapas adalah simbol kemakmuran. Kok adan? Padi dan kapas adalah simbol kemakmuran. Ya, negara kita dianggap sebagai negara yang makmur apabila rakyatnya tidak kekurangan makanan dan pakaian atau kebutuhan pokok. Ini hanya simbolik ya, kebutuhan pokok yang diutamakan, bukan hanya sandang dan pangan, papan juga sebenarnya. Ya, simbolnya tapi jangan banyak-banyak, itu yang paling utama. Apa hubungan simbol dengan maknanya? Nah, ini sudah tadi maknanya ya. Maknanya adalah kita lihat versi di Google, makna padi dan kapas, ya. Nah, di sini makna padi dan kapas Pancasila. Nah, keadilan sosial bagi seluruh. Padi dan kapas mewakili sila kelima karena melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang, pakaian. Wah, ternyata gitu ya, sama ya. Adalah simbol kemakmuran. Ya, kita akan menjadi negara makmur apabila kebutuhan dasar sudah tercukupi. Bacalah cerita berikut dan diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan bersama kelompokmu. Apakah itu sudah membagi pekerjaan secara adil? Ya. Nah, ini yang bekerja hanya satu orang ini. Kalau dilihat dari gambar ini, ya, yang bekerja hanya Siti. Baca cerita berikut dan diskusikan jawaban pertanyaan bersama kelompokmu. Ya, ceritanya mana? Nggak ada ini. Ya, wah, ini kurang ceritanya ini. Jadi kalau dilihat dari gambarnya mungkin itu belum adil. Ya, ini kalau dari gambar ya itu belum adil. Apakah sikap Edo dan teman-temannya mencerminkan sikap kelima? Tidak. Karena hanya Siti yang bekerja di sini. Apa yang akan terjadi pada saat kerja kelompok tugas dibagi tidak adil? Ya. Jadi apabila tidak adil, pekerjaan tidak akan selesai. Ya, yang mendapat pekerjaan lebih berat akan protes.
mendapat pekerjaan lebih berat itu akan protes atau keberatan ya. Dan bisa jadi protes ya. Selain itu pekerjaan tidak segera selesai. Ini tidak ada bacaannya ya, harusnya ada bacaannya, ini gambar aja. Kalau dari gambar ini yang saya tangkap seperti itu. Sikap apalagi yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, cari dan diskusikan dengan temanmu. Ya, sikapnya adalah menghargai hasil karya orang lain. Tadi ada di sini sudah di, kalian mencarinya bisa di butir-butir Pancasila ya. Ya. Menghargai hasil karya orang lain, ini yang saya highlight. Menghargai hasil karya orang lain. Hasil karya ya, alasannya semua orang ingin hasil karyanya dihargai. Kemudian kita lihat lagi di sini. Nah ini, bersikap adil. Ya. Agar tidak ada yang terlalu ringan dan terlalu berat, agar semua orang mendapatkan pekerjaan sesuai dengan porsinya. Sesuai porsinya. Ya, kenapa saya tulis sesuai dengan porsinya? Karena adil itu belum berarti sama. Ya, topi kalian, misalnya beli topi, ukurannya dengan atau sepatu lah, ukuran sepatu kalian dan ukuran sepatu ayah kalian itu beda. Kalau kalian ingin sama, adil itu harus sama. Nah, kalian nanti kebesaran sepatunya. Sama atau ayah kalian yang kekecilan, jadi adil belum tentu sama. Semua mendapatkan bagiannya masing-masing, semua mendapat porsinya masing-masing. Ya, satu lagi coba kita cari di sini, menghormati hak orang lain, ya, atau tidak bersikap boros, itu bagus. Tidak bersikap boros. Alasannya karena hemat pangkal kaya. Ya, artinya apa hemat pangkal kaya? Kita harus menyimpan, tidak boleh menggunakan sumber daya kita atau hal yang kita miliki itu di depan dihabis-habiskan, tidak. Ya, tidak hanya uang ya, apapun itu. Ya. Jadi kita harus menggunakan seperlunya. Termasuk air, termasuk apapun, ya. Segala sesuatu tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Oke. Para pahlawan bersemangat untuk meraih kemerdekaan. Begitu pula Gus Nadi Wiyoga memiliki semangat untuk meraih cita-citanya. Sikap itu harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita kembali lagi berlatih lagu Maju Tak Gentar dengan semangat. Ayo bernyanyi. Sekarang saatnya kamu berlatih dengan teman-temanmu untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan tempo sedang. Ya, tambahkan tepuk tangan atau ketukan untuk mengiringi kamu bernyanyi. Bernyanyilah dalam kelompok, mintalah pendapat temanmu apakah saat kamu bernyanyi tinggi-rendah nada sudah sesuai, apakah tempo sudah sesuai atau ketukan. Ya, mintalah temanmu menuliskan pendapatnya
di kolom berikut ya. Jadi kita ini sudah saya bahas di video berikutnya, kalian bisa lihat lagi video berikutnya ya. Jadi silakan dinyanyikan. Jadi pakai ketukan ya. Jadi ini kan biramanya 4/4. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar hak kita diserang. Lanjutkan sendiri. Saya sudah menyediakan video di playlist ya, di playlist lihat di kolom deskripsi, di situ saya menyanyikan dan di situ saya bermain gitar untuk memberi kesempatan kalian untuk bernyanyi juga dan berlatih ya. Kita lanjutkan. Selain mempunyai semangat yang kuat untuk mencapai kemerdekaan, para pahlawan juga mempunyai rasa kebersamaan. Sebagai bangsa Indonesia, mereka bersama-sama melawan penjajah. Amati barisan para pejuang berikut. Di sini adalah barisan para pejuang, ya. Barisan para pejuang ini kita lihat di sini, ya, lebih jelas. Nah, ini membentuk garis lurus, vertikal dan horizontal, ya. Kalau dilihat dari sisi sini, ini diagonal, ya. Oke, temukan garis sejajar berpotongan pada gambar di atas. Apa ciri-ciri garis berpotongan? Kita lihat garis sejajar. Nah, ini adalah garis sejajar. Lihat ini, garis ini dan garis ini adalah garis sejajar. Oke, garis sejajar. Nah, yang berpotongan akan saya gambar pakai warna biru. Ya, garis biru dan merah di sini berpotongan. Ya, biru dan merah di sini juga berpotongan. Oke. Kita lanjutkan. Temukan garis sejajar dan berpotongan pada gambar di atas. Adakah ciri-ciri garis berpotongan? Ya, garis berpotongan ciri-cirinya bertemu di satu titik. Ya, ada pertemuan di titik tertentu. Ada pertemuan di titik tertentu. Ya. Oke, mari kita lanjutkan percobaan berikut. Ya, di sini ada sebuah kertas, ya. Ini misalnya saya juga punya kertas di sini ya, kertas. Kalau kita lipat, ya, ya, kertas ini terus kita lipat lagi, ya. Nah, di sini maka akan ada bekasnya, bekas perpotongannya, ya. Oke, ya seperti ini, ya. Ambil selembar kertas, lipat kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Ya, kita lipat menjadi dua bagian yang sama besar. Ya, hasil lipatan dapat dibagi lagi menjadi dua bagian yang sama besar lagi. Ya, kalau ini dibuka akan menjadi seperti ini. Ya, kalau ini kertas dilipat terus dilipat lagi dua kali akan menjadi garis yang berpotongan seperti ini. Ya. Ambillah satu kertas, lipat kertas tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. Hasil lipatan dilipat lagi menjadi dua bagian yang sama besar. Tebalkan garis yang dibentuk pada lipatan dengan pensil. Jadi di sini adalah lipatan pertama, kita tebalkan dengan pensil. Ini adalah lipatan kedua yang kita tebal dengan pensil. Apakah kamu menemukan garis? Ya. Ya, garis apa yang kamu ketemukan? Garis lurus. Garis lurus. Ya. Apakah kamu menemukan sesuatu? Ya. 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 Apa itu? Perpotongan. Ya. Sudut apa yang kamu temukan? Ya, perpotongan dua garis. Ya. Nah, sudut apa yang kamu temukan? Ini adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku. Sudut siku. Ya. Coba ukurlah besar sudut dengan busur. Kalau kita mengukur dengan busur, garis busur itu garis yang seperti ini ya. Ya, di sini ada busurnya seperti ini. Ya. Nah, sudut siku-siku itu membentuk sudut, garis siku-siku itu membentuk sudut 90 derajat. Misalnya seperti ini sama seperti ini.
Di sini ada garis ini membentuk sudut 90 derajat di sini, 90 derajat. Ya. Sudut apa yang kamu temukan? Coba ukurlah besar sudut yang dengan busur. Ya, sudut yang terjadi ya atau yang terbentuk ya, sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Terbentuk 90 derajat atau disebut sudut siku-siku. Sudut siku-siku. Ya, apakah besar sudut sama? Kamu harus membuktikan besar sudut dengan menempelkan satu sudut ke sudut lainnya. Jadi ini kita memiliki 4 sudut. Ya, semua sudutnya sama. Ya, semua sudutnya sama. Apakah besar setiap sudut sama? Iya. Kamu harus membuktikan besar sudut dengan menempelkan satu sudut ke sudut lainnya. Ya, semuanya adalah sudut siku-siku. Semua sudut sudut ya, sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan ini? Nah, dari percobaan ini kesimpulannya adalah kita bisa membuat garis dengan melipat kertas, bisa membuat garis dengan melipat kertas. Ya, apabila kertas dilipat 2 kali maka terbentuk 2 garis berpotongan. Apabila kertas dilipat 2 kali maka akan terbentuk 2 garis yang berpotongan. Akan terbentuk 2 garis berpotongan. Oke, bagaimana sudut yang terbentuk dari perpotongan garis tegak lurus? Nah, saya jawab di sini ya. Bagaimana sudut yang terbentuk dari perpotongan garis tegak lurus? Perpotongan garis tegak lurus 90 derajat. Ini disebut sudut siku-siku. Ini disebut sudut siku-siku. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini percobaan pertama, ya. Kemudian kita buat lipatannya itu tidak tegak lurus, maka akan terbentuk 2 garis juga. Ambillah 1 lembar kertas, lipat kertas tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar. Hasil lipatan dilipat lagi menjadi 2 bagian tetapi tidak sama besar. Ya, tebalkan garis yang terbentuk pada lipatan dengan pensil. Ya, di sini ditebalkan menjadi seperti ini. Ya. Kalau tidak sama besar, kemungkinan akan membentuk sudut yang tidak siku-siku. Boleh jadi sama besar juga siku-siku. Ya, boleh jadi tidak sama besar itu siku-siku. Tapi ada kemungkinan tidak sama besar itu membentuk tidak siku-siku seperti ini. Ya, kalau 2 kali itu sama besar terus pasti siku-siku. Tetapi kalau 2 kali itu sama besar dan tidak sama besar, boleh jadi garis yang kedua adalah tidak siku-siku. Ada kemungkinan tidak siku-siku. Apakah ada kemungkinan siku-siku? Ada. Ya. Apakah kamu menemukan garis? Ya. Garis apa yang kamu temukan? Garis lurus. Garis lurus. Ya. Apakah kamu menemukan sudut? Ya. Ya, sudut apa yang kamu temukan? Yang saya temukan adalah sudut, ya, sudut sudut bisa siku-siku, ya, sudut bisa siku-siku atau tidak, ya, bisa siku-siku atau langsung aja bisa siku-siku atau tidak, bisa siku-siku atau tidak. Jadi belum tentu siku-siku tapi bisa siku-siku.
Ya, oke. Coba ukur besar sudut tersebut dengan busur. Misalnya kita menemukan sudut tidak siku-siku. Nah, cara kita mengukur dengan busur, paskan ini di tengah, ini busurnya. Ya, di sini ada 0 ya, terus di sini sudutnya ya. Kemudian di sini ada apa? Misalnya di sini adalah 70 derajat. Di sini ada angkanya nanti ya. Nah, misalnya adalah angkanya 70, berarti ini theta itu simbol sudut ya, adalah 70 derajat. Ya. Apakah besar setiap sudut sama? Kalau ini tidak sama, tidak. Ya, boleh jadi sama kalau 90 derajat ya. Cobalah buktikan besar sudut dengan menempelkan satu sudut ke sudut lainnya. Apakah yang bisa kamu simpulkan? Ya, apabila ya cara melipat ya tidak ini cara melipat tidak melipat kertas sama besar ya, dengan ukuran tidak sama besar ya, apabila cara melipat ukuran tidak sama besar, maka ya, kemungkinan besar ya, kemungkinan besar tidak mendapatkan sudut siku-siku. Ya, jadi kemungkinan tidak mendapat sudut siku-siku. Apakah bisa siku-siku? Bisa. Ya. Oke. Dua garis yang kamu temukan tadi adalah garis perpotongan yang tidak tegak lurus. Ya, dua garis yang kamu temukan tadi adalah garis perpotongan yang tidak tegak lurus. Ya, bagaimana sudut yang terbentuk dari perpotongan garis yang tidak tegak lurus? Sudutnya tidak 90 derajat. Sudut tidak 90 derajat. Ya, sudut tidak 90 derajat. Ya, bisa berapapun, ya. Tapi yang jelas tidak 90 derajat. Kalau tidak tegak lurus. Jadi di sini kita harus membuat garisnya miring, ya. Tidak sama besar pun, misalnya seperti ini ya, bisa tegak lurus. Lipatan pertama begini, sama besar, ya. Lipatan kedua, ya, ini tidak sama besar tapi gini. Kalau masih seperti ini, ya tetap aja di sini nanti didapatkannya tegak lurus. Ya, harus miring seperti ini. Harus miring seperti ini baru kita dapatkan yang tidak tegak lurus. Ya. Oke. Dua garis yang berpotongan tegak lurus akan menghasilkan 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Dua garis yang berpotongan tidak tegak lurus akan menghasilkan dua pasang sudut yang sama besar. Ya, jadi dua pasang sudut itu mana? Kalau tidak tegak lurus, ya ini tidak tegak lurus, ada dua pasang sudut yang sama besar. Jadi sudut ini dengan sudut ini sama besar. Ini namanya sudut berseberangan. Sudut berseberangan. Ya, sudut yang lain, ya, sudut ini juga sudut yang sama, sudut yang hijau. Ya, ini juga disebut sudut yang berseberangan. Sekarang kita berlatih. Ya. Kita berlatih seperti ini. Temukan garis yang berpotongan tegak lurus dan tidak tegak lurus pada gambar berikut. Identifikasi sudut-sudut yang dihasilkan. Ya, ini tegak lurus adalah sudut ini. Kita lihat sudut ini, ya, dengan ini tegak lurus. Ya, karena ini perempatan yang tegak lurus. Di sini juga tegak lurus, di sini tegak lurus, yang merah ini tegak lurus. Ya, ini adalah tegak lurus. Temukan garis-garis yang merupakan tegak lurus itu warna merah. Dan tidak tegak lurus, ya, yang tidak tegak lurus saya kasih warna hitam.
Nah, di sini sudut yang tidak tegak lurus. Ini tidak tegak lurus, ya. Enggak banyak yang tidak, ini kebanyakan tegak lurus ya. Jadi di sini sudut di sini ya, sudut antara kaca mobil dengan bagian depannya ini tidak tegak lurus, ya, membentuk sudut tertentu. Ya, kalau perempatan ini tegak lurus, ini tegak lurus. Hanya saja kita melihatnya dari samping. Kalau dari samping kelihatannya seperti tidak tegak lurus, padahal kalau kita lihat tegak lurus gini, itu tegak lurus. Ya, kita lanjutkan. Ayo renungkan hal-hal baik apa yang kamu pelajari hari ini. Hari ini kita mempelajari ya bahwa siapapun bisa menjadi pahlawan. Ya, siapapun bisa menjadi pahlawan asal memiliki semangat dan karakter pahlawan. Asal ya memiliki karakter dan semangat pahlawan. Asal memiliki karakter dan semangat seorang pahlawan. Ya, seorang pahlawan. Ya, kalau kita lihat di Kick Andy, acara Kick Andy tahu kan? Kick Andy. Ya, di situ sering ada penganugerahan pahlawan dari berbagai macam kategori, ada pahlawan pendidikan, ada pahlawan ekonomi, ada pahlawan lingkungan. Ya, kalian bisa browsing di YouTube misalnya ya. Pahlawan lingkungan Kick Andy gitu. Sering ada pahlawan-pahlawan kita ya di dunia sekarang ini ya. Nggak harus yang zaman kerajaan dulu atau zaman perjuangan. Itu diundang untuk diwawancarai. Ya, hal-hal yang kamu pelajari hari ini selain semangat pahlawan adalah sudut siku-siku dan tidak siku-siku. Sudut siku-siku dan tidak siku-siku. Ya, hal baik apa yang bisa kamu contoh dari yoga? Yoga adalah keuletan, kegigihan, dan kerja keras. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Sampaikan kepada orang tamu tentang sikap yoga, mintalah pendapat mereka tentang hal-hal yang bisa kamu contoh dari yoga. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran 3 di video berikutnya. Jadi tetap stay tune di channel ini, subscribe kalau memang ini dianggap bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.